Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana teman-teman semuanya, kabarnya sehat ya? Sehat tidak? Ya, ini ada yang online, ada yang offline ya Zoom-nya. Ya, selamat bergabung sebelumnya. Semoga kesehatan dan keberkahan dari Allah selalu terlimpah untuk kita semua ya, menjadikan diri-diri kita menjadi anak yang solih, solihah dan selalu semangat untuk belajar dan beribadah. Oke, kita mulai dulu Zoom kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi qali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna wa asbaha Asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Oke, pada PDR terus PDR-nya apa hari ya? PAI dan Bahasa Indonesia. Lalu nanti ada tambahan dari Bu Nisa ya. Nah, sebelum kita mulai, Bu Sari ingatkan sekali lagi, saat Zoom dilarang untuk mencet atau melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Oke, sudah kelas 6, sudah besar, pasti bisa dinasehati. Oke, jadi boleh menyampaikan pertanyaan atau chat hanya untuk hal yang berhubungan dengan pembelajaran saja. Oke, selanjutnya sudah ada 24 yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk menuliskan namanya ya. Oke, nanti biar dipresentasi oleh Bapak Ibu guru. Monggo langsung saja untuk yang pertama kepada Bu Nisa. Saya persilahkan. Suara saya terdengar mboten nggih, Bu? Terdengar jelas. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, anak-anak kelas 6. Di sini Bu Nisa hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita sudah melewati pembelajaran bahasa Inggris sebanyak 2 kali ya. Jadi dulu awal sekali di akhir bulan Juli baru saja yang kemarin dilaksanakan. Nah, anak-anak di sini masih ada catatan dari Bu Nisa, beberapa anak yang masih belum mengumpulkan penugasan. Nah, di sini Bu Nisa harapkan anak-anak kelas 6 supaya lebih tertib kembali dalam mengumpulkan penugasan. Karena apa? Karena kalian sudah kelas 6, sudah besar. Nah, selanjutnya juga anak-anak ketika mengerjakan penugasan itu sudah bisa lebih mandiri. Seperti itu. Jadi tidak perlu diobrak-obrak gurune. Nah, kayak gitu bahasanya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dengan penugasannya, itu silahkan kalian boleh menjawab Bu Nisa tanpa harus melakukan telepon yang berulang atau video call. Insya Allah kalau misalnya Bu Nisa
akan berusaha untuk selalu membalas pesan dari kalian. Seperti itu ya. Terus ini dari data Bu Guru, untuk penugasan yang pertama, ini dari kelas 6 Akso, masih ada 6 anak yang belum lengkap penugasannya. Dan dari kelas Haromain masih ada 5 anak juga. Itu untuk yang tugas pertama, kemudian untuk yang tugas yang kemarin ini baru terkumpul sekitar 50%. Jadi sekitar 16 anak dari masing-masing kelas yang sudah mengumpulkan penugasan. Nah, oleh karena itu anak-anak, mumpung masih ada waktu, silahkan anak-anak bisa mengerjakan penugasannya dan segera dikumpulkan. Seperti itu ya. Juga pesannya dari Bu Nisa, silahkan anak-anak mengumpulkan penugasan secara lengkap. Jadi misalnya diminta untuk mengumpulkan foto, modul, dan juga voice note. Nah, seperti itu silahkan dikerjakan dua-duanya. Kayak gitu. Jadi, atau juga misalnya kadang kalian sudah ada yang mengumpulkan foto modulnya, tetapi ada yang belum mengumpulkan voice note-nya. Nah, itu biasanya Bu Nisa mengingatkan, silahkan dikirimkan ya voice note-nya, seperti itu. Nah, itu silahkan langsung segera dikirimkan, kayak gitu. Jangan nanti dululah, terus habis itu lupa, seperti itu ya. Nanti nilai kalian menjadi kosong. Seperti itu ya, jangan sampai nilai rapor kalian itu ada yang kosong. Karena apa? Karena kalian juga sudah kelas 6, dan besok itu nilainya akan mempengaruhi tingkat kelulusan kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga dimudahkan dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, banyak salam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya, ini ya. Jadi yang tugas bahasa Inggris yang pertama masih ada tunggaan ya. Kelas 6 Akso ada 6 anak yang belum mengumpulkan. Yang kelas Haromain ada 5 anak. Dan tugasnya jangan lupa tidak hanya mengerjakan saja, tapi juga ada voice note-nya ya. Yang tugas kemarin hari Rabu itu juga jangan lupa tidak hanya membuat kalimat, tapi kalimatnya itu kalian baca ya lewat voice note, segera dikirimkan ke Bu Nisa. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya membuat, tetapi juga kalian membacanya. Oke, jadi yang belum, karena kemarin ternyata yang hari tugas hari Rabu masih separuh ya. Masih separuh, ini baru sekitar 15 anak ya, silakan yang belum segera dikumpulkan saja ke Bu Nisa. Oke, terima kasih Bu Nisa. Silahkan kalau akan melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, nah selanjutnya kita akan beranjak ke BDR hari ini ya. BDR hari ini yang tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang laporan kegiatan. Nah ini sebenarnya kalian malah sudah praktek dulu ya di BDR yang tanggal 27 Agustus. Nah, siapa kira-kira yang belum mengerjakan? Kalau yang belum melakukan proyek tentunya nggak bisa melakukan laporan kegiatan ini. Karena apa? Laporan kegiatannya tentang penyembelihan hewan ya, boleh ayam, boleh bebek, boleh mencok atau yang lainnya kayak gitu ya. Nah, bagi yang belum segera saja, karena kalau belum melakukan yang pastinya nanti tugas-tugas BDR yang lainnya akan tidak bisa dikerjakan seperti itu. Nah, untuk BDR Bahasa Indonesia hari ini diminta yang pertama menyebutkan hal-hal penting yang ada di dalam laporan kegiatan. Hal penting yang harus ada di laporan kegiatan. Nah, yang di sini silakan kalau mau mengerjakan nanti tidak usah dikirim ke gurunya. Nanti yang punya Pak Arifin bisa difoto, bisa dikirimkan. Oke, silahkan kalau mau dikerjakan bareng-bareng di sini. Ya. Oke, untuk
membantu mengerjakan itu sudah ada di modul ya, di modul halaman 49. Itu ada ya ini laporan kegiatan. Nah, itu ya. Di sini juga sudah tertuliskan dengan sangat jelas apa saja hal-hal penting yang harus ada dalam sebuah laporan kegiatan. Oke. Siapa yang mau mencoba menjawab? Nah, kayaknya hari ini belum ada yang baru sedikit yang mengirimkan tugasnya. Halaman 49. Nah, itu ya, 1 sampai 8 itu yang harus ada di dalam laporan kegiatan. Oke, berarti apa aja ini? Yang pertama, hal penting yang harus ada di laporan kegiatan, yang pertama adalah judul. Kenapa harus ada judul? Biar yang membaca tahu itu laporan apa gitu ya. Laporan penyembelihan ayam, laporan penyembelihan bebek atau yang lainnya. Dia harus dikasih judul, itu yang pertama. Lalu yang kedua, waktu kegiatannya. Nah, waktu kegiatan itu bisa hari dan tanggalnya kalian tuliskan. Bisa jadi setiap anak berbeda ya. Karena kemarin itu dikasih waktu 1 pekan, bisa jadi hari Sabtu, bisa jadi hari Ahadnya, atau mungkin hari yang lainnya. Nah, silahkan. Nah, yang harus ada ini 2. Lalu yang 3, tempatnya. Nah, kalau kemarin yang Bu Sari contohkan itu ada di kebun belakang rumah. Atau mungkin yang lainnya ada yang di mana ya? Di teras depan rumah. Di teras untuk menyembelih ya, wah medeni ya daerahnya. Nah, yang keempat ada tujuan kegiatan. Nah, ada tujuan kegiatannya. Tujuannya apa? Untuk praktek menyembelih agar bisa tahu cara menyembelih yang sesuai syariat Islam itu yang seperti apa. Lalu yang kelima, alat dan bahan. Pisau, air panas, lalu baskom, dan lain-lain. Nah, ini dalam laporan kegiatan, alat dan bahan itu juga harus tertulis. Cara kerja atau pelaksanaan. Cara kerja atau pelaksanaan. Kelihatan enggak ya? Nah, yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, sebenarnya hal-hal yang penting yang harus ada dalam laporan itu hanya 1 sampai 7 saja. Lampiran itu boleh ada, boleh tidak. Ya. Jadi kalian untuk tugas bahasa Indonesianya cukup menuliskan nomor 1 sampai nomor 7 saja. Lampiran itu apa? Lampiran itu bisa berupa foto, ya bisa. Jadi foto disertakan di situ ya biasanya. Atau laporan kan tertulis, nggak bisa kalau video. Rincian biaya misalnya ya, beli ayamnya 50.000 ya, misalnya seperti itu. Beli pisau 20.000 itu bisa. Tapi biasanya lampiran itu berupa foto. Jadi boleh disertakan, boleh tidak. Jadi untuk tugas PDR hari ini, dari nomor 1 ya, hal penting yang harus ada dalam laporan kegiatan itu adalah yang nomor 1 sampai nomor 7 saja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke. Sudah ya, untuk nomor 1 sudah selesai. Nah, lalu yang nomor 2, kendala apa yang ada, yang ditemukan, kendala itu kesulitan, yang ditemukan saat penulisan laporan kegiatan ini. Gitu ya. Sebenarnya bukan kendala saat melakukan, tapi saat penulisan laporan kegiatan, kendalanya apa?
Ada yang mungkin bingung Bu, lupa waktunya kapan, bisa jadi ya. Karena sudah agak lama bisa jadi. Atau ini Bu, waktu di pelaksanaannya mau menyusunnya kesulitan dan sebagainya. Nah, setiap anak untuk yang nomor 2 ini kendalanya pasti berbeda-beda. Atau mungkin bahkan ada anak-anak yang tidak merasa terkendala. Wah, gampang Bu gawe laporan, apalagi sudah dicontohkan sama Bu Sari seperti itu ya. Oke. Sampai sini sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Pas saja. Nah, kalau tidak ada, berlanjut ke yang di sini, silahkan dituliskan. Kalau sudah selesai, nanti tidak perlu mengirim lagi. Kalau selesai, kalau tidak selesai, ya berarti tetap mengirim. Itu ya, yang selanjutnya PAI. Nah, tolong diperhatikan, untuk tugas PAI itu adalah tugas wawancara. Ya, tugas wawancara ke ustadz, ustazah atau Pak Kiai di sekitar rumahnya. Jadi karena PAI ini kita sedang belajar tentang surat Al-Kafirun ya, bagaimana perbedaan tentang keyakinan kita. Tapi dengan adanya perbedaan keyakinan, kita tetap bisa bertoleransi. Toleransi itu apa toh Bu? Toleransi itu bersimpati, bertenggang rasa, saling menghormati. Nah, makanya wawancaranya itu ya ada beberapa pertanyaan. Nah, silahkan kalian bisa berkunjung, tapi tetap Bu Sari harap menjaga prokesnya tetap dengan baik ya, karena memang masih kondisi pandemi seperti ini. Dan karena ini wawancara, tentunya bisa jadi tidak bisa satu hari jadi. Maka maksimal pengumpulannya hari Sabtu ya. Oke. Pengumpulan untuk PAI wawancara maksimal hari Sabtu ya. Jadi meskipun ini tugas PDR hari Kamis, diberi waktu 3 hari untuk melakukan wawancara ya. Silahkan. Nggak usah jauh-jauh lah. Di sekitar rumahnya cuma biar ada ya. Jangan dikira, Ustadz Sopo ya Bu bingung. Nggak usah seperti itu. Biasanya itu loh, yang ngajar ngaji di musolanya atau yang ngajar ngaji di masjidnya gitu loh. Yang biasa. Kan tahu rumahnya biasanya meskipun TPA-nya belum ada, tapi kan ustadznya itu kan kamu tahu ya rumahnya mana. Nah, itu bisa. Atau kalau di desa ada yang namanya Mbah Kaum. Mbah Kaum itu kan itu kiainya di dusun ya, itu namanya Mbah Kaum. Nah, kalian bisa datangi lalu bertanya tentang itu tadi, toleransi. Pertanyaannya apa? Sudah ada di modul PAI-nya ya, modul yang berwarna coklat. Nanti bisa kalian lihat. Jangan lupa saat wawancara tentunya diperhatikan adabnya ya. Adab dalam berkunjung, adab dalam bertamu, adab dalam berbicara dengan orang yang lebih tua ya. Tentunya kalau datang ke rumahnya beri salam dulu. Nah, itu pasti. Kalau belum dipersilahkan masuk, jangan masuk dulu ya, untuk katakan nyelonong masuk rumah orang. Nah, itu kan tidak sopan, betul. Lalu yang selanjutnya, jangan memotong pembicaraannya ya. Jadi misalnya nanti Pak Kiainya atau ustazahnya itu sedang berbicara menjawab pertanyaan kalian, nah itu tolong jangan memotong pembicaraannya ya. Kalau beliau sudah selesai baru kalau kalian ingin bertanya silahkan bertanya. Dan jangan lupa memperkenalkan diri ya. Jadi misalnya tok tok tok, assalamualaikum, nah, sudah dipersilahkan masuk, mlebu nduk, nah baru masuk. Ayo gek linggo ana apa? Nah, itu baru memperkenalkan diri dan memperkenalkan maksud tujuannya datang untuk apa. Nama saya misalnya ya Faisal.
Nama saya Faisal, Bu Ustadz, misalnya seperti itu ya. Saya mendapatkan tugas dari sekolahan untuk wawancara. Kira-kira Bu Ustadz berkenan tidak? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk datang tanpa salam. Langsung apa? Dijawab Bu Ustadz ya. Tidak seperti itu ya. Datang-datang nyodorin apa? Nyodorin modulnya. Ini minta tolong dijawab. Oh, tidak seperti itu ya. Jadi ingat tadi salam dulu. Kalau dipersilahkan masuk baru masuk ke rumahnya, lalu menyampaikan maksud tujuannya dan namanya. Siapa tahu lupa dengan kalian atau mungkin belum kenal ya. Jadi kan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Faisal Bu Ustadz, misalnya seperti itu. Saya ditugaskan sekolah untuk wawancara. Baru. Dan ingat, kalau bertamu jangan lama-lama. Siapa tahu nanti Ustadz atau Ustadzahnya, Pak Kiainya, atau Mbah Kaumnya itu sedang banyak acara gitu ya. Kalau Pak Ustadznya sedang kena corona gimana? Ya bisa nanti lain waktu lagi. Atau mungkin Ustadznya kan nggak cuma satu ya. Ketua takmir ya itu juga boleh gitu ya. Ketua takmir kan berarti itu juga termasuk Ustadz ya. Oke, jadi atau mungkin tidak harus datang ke rumahnya. Misalnya Ustadznya itu sedang ngaji di masjid. Nah, kalian datangi gitu juga bisa. Tapi ingat tetap memperkenalkan diri. Itu yang pertama, menyampaikan maksud dan tujuannya dan bertanya apakah ustadznya itu berkenan untuk diwawancara. Siapa tahu itu tadi ya ustadznya sedang sibuk sehingga tidak bisa diwawancara oleh kalian ya. Mungkin itu ya, karena ini tugasnya agak lama sampai Sabtu. Nah, silahkan kalau kalian tidak tahu bisa bertanya ke orang tuanya. Mbah Kaum nenggene sopo ya Bu? Sopo ya gitu ya. Jadi silahkan ya. Bisa Ustadz, Ustadzah yang ngajar TPA bisa. Bisa ketua takmir. Bisa Mbah Kaum. Siapa lagi ya? Nah itu atau yang biasa ngisi khotib di masjid itu ya saat sholat Jumat. Nah bisa seperti itu juga. Ini kan besok hari Jumat kan. Kalau masjid kalian sudah buka untuk sholat Jumat, nah sekalian modulnya dibawa habis sholat Jumat. Nah itu tadi. Tapi jangan lupa ya memperkenalkan diri yang pertama. Lalu menyampaikan maksud tujuannya untuk wawancara itu untuk apa. Lalu menanyakan apakah ustadz atau khotib atau imamnya itu bersedia untuk diwawancara. Kalau tidak mau gimana Bu? Kalau tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. Kalian cari ustadz yang lainnya. Itu ya, karena bagaimanapun yang namanya memaksa itu tidak baik. Tidak aku grogi nak diwawancara. Misal tahu ada yang kayak gitu ya, nervous gitu. Mungkin bisa seperti itu ya, cari yang lainnya gitu ya. Yang penting jangan memaksa. Ingat ya tadi ya, ucapkan salam, memperkenalkan diri dan tujuannya untuk apa wawancara, lalu menanyakan dulu apakah ustadz, ustadzahnya, kiainya, mbah kaumnya itu bersedia untuk diwawancara. Kalau tidak mau jangan dipaksa ya. Kalian harus sabar, mengalah cari nanti yang lainnya yang kira-kira mau untuk diwawancara. Nah, untuk yang putra bisa ada sholat Jumat, siapa tahu masjidnya itu sudah membuka untuk sholat Jumat, silahkan bisa sekalian habis setelah sholat Jumat bisa tanya untuk wawancaranya ya. Jangan lupa adab berbicara dengan orang yang lebih tuanya ya. Tidak memotong pembicaraan. Setelah selesai wawancara ucapkan terima kasih ya.
Mungkin itu dulu untuk tugas PAI. Waktunya 3 hari ya, masih sampai hari Sabtu. Meskipun yang nge-share sudah kemarin sore, tapi maksimal pengumpulannya masih hari Sabtu. Nah, berani ya, jangan malu, dan semoga lancar dimudahkan. Jangan lupa untuk protokol kesehatan. Oke. Diam dulu yang di sini. Nah, untuk selanjutnya, ini yang ini sudah ya. Nah, silakan nanti dilengkapi yang nomor 2, kesulitannya apa. Kalau misalnya tidak ada kesulitan, ya sudah tidak ada kesulitan. Alhamdulillah. Segera dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Oke, ini Bu Sari hapus dulu. Nah, sedikit Bu Sari berikan bocoran untuk BDR besok hari Senin. Ya, sedikit Bu Sari kasih bocoran untuk BDR tugas hari Senin. Nanti insya Allah akan Bu Sari share hari Jumat sore ya. Yaitu tentang akhir dari tugas kita, proyek kita. Memberinya ya, proyek kita untuk memberinya. Nah, memberinya adalah video penjelasan cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam ya, sesuai syariat Islam. Nah, ini tematik hari Senin ya. Ini juga nanti tugasnya dikumpulkan 1 minggu. Karena membuat video, siapa tahu kalau bikin video tidak harus dengan aplikasi ya, meskipun ini video bisa langsung video aja biasa, silahkan. Atau kalau mau dipakai aplikasi juga boleh. Ini tahap memberi terakhir untuk proyek kita penyembelihan. Jadi sudah kelas 6 belajar untuk berani ya. Kemarin yang sudah ikut lomba-lomba, wah terima kasih, Bu Sari sangat apresiasi ya. Wah, ada Mbak Nuha, Mbak Fidela, Mas Aga, siapa lagi kemarin ya? Mbak Vita, wah itu ya, itu berani tampil. Nah, kalau kemarin lomba itu yang menyanyi dan sebagainya itu mungkin yang di video tidak semuanya. Nah, besok semuanya mencoba tampil di layar kamera ya. Dan nanti videonya ini kalian upload di medsos kalian masing-masing. Silakan di tag SDIT Ibnu Mas'ud atau mungkin bisa di screenshot di cara pengirimannya ke Walas ya. Itu di screenshot boleh. Lalu lapor saja ke Walasnya sudah membuat video dan terupload di media sosialnya. Ini hari Senin ya. Jadi ketentuannya apa videonya? Siswa, ketentuannya ya. Ketentuan dari videonya menggunakan seragam. Siswa berseragam. Durasi videonya maksimal 10 menit, nggak usah lama-lama ya. Boleh pakai aplikasi, tidak juga tidak apa-apa. Boleh aplikasinya bebas pakai KineMaster atau pakai Filmora atau yang lainnya silahkan. Atau gelundung tanpa aplikasi juga boleh. Gelundung itu gimana? Ya cuma direkam HP lalu di share di story WA-nya misalnya. Itu juga boleh ya. Dikasih tagarnya itu SDIT Ibnu Mas'ud. Cara penyembelihan hewan sesuai syariat. Nah, contohnya gimana Bu? Waduh, apa perlu dicontohkan? Ya, jangan lupa memperkenalkan. Oh ini ketentuan yang lainnya. Siswa berseragam, durasinya ini memperkenalkan diri ya.
Memperkenalkan diri dulu. Nama, tidaknya nama aja. Salam itu sudah pasti. Jadi misalnya ya, Bu Sari beri contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan namaku Sabita Nuha. Misalnya dari kelas 6 Aqsa SDIT Ibnu Mas'ud. Nah, misalnya seperti itu. Hari ini saya akan menyampaikan di video tentang cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa hewan yang kita sembelih adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi. Nah, misalnya seperti itu, ya. Gunakan pisau yang tajam agar hewan langsung mati sehingga tidak menyiksa hewan yang akan kita sembelih dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi setiap anak membuat video seperti itu. Bu, misalnya malu ya, Bu, aku tampil lah. Ayo bismillah. Ayolah, kelas 6 berani. Cuma sekali ini saja. Besok tidak ada pengumpulan lewat video, hanya ini saja. Yang kemarin menyembelih itu, Bu, yang menyembelih itu kan boleh ditulis gitu ya, nggak harus video tuh ngomongnya, yang penjelasan organ dan fungsinya itu ya, seperti itu ya. Gambar juga boleh gitu ya, itu kan milih. Tapi kalau ini, ayolah bismillah, sekali saja mencoba membuat video, tampil berani ya, seperti itu. Contoh ya, bisa ya. Nah, ini untuk tugas PDR hari Senin. Ya, dan jangan lupa tidak hanya dikirimkan screenshot-nya ke wali kelasnya, tapi juga diupload di media sosialnya masing-masing. Iya. Itu ya, kalau bahasa zaman anak sekarang itu apa ya? Apa ya namanya, Mbak? Nak seringan video itu. Pencitraan ya, pencitraan baik menjadi anak yang hebat ya. Bukan alay tapi anak yang hebat ya. Berani tampil ya, ini ya. Jangan lupa pakai berseragam yang pastinya. Lalu durasi videonya nggak usah terlalu lama, sekitar maksimal 10 menit saja. Lalu memperkenalkan diri biar tahu kalian itu siapa. Perkenalkan, nama saya Abian dari kelas 6 Aqsa. Saya akan menyampaikan video tentang penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Ya. Boleh kalau kalian ingin menggunakan media tambahan. Media tambahannya apa? Misalnya gambar ayam atau yang lainnya boleh. Tapi kalau tidak apa-apa. Kalian yang penting bicara saja di video lalu diupload di media sosialnya masing-masing. Jangan lupa laporan checklist dan screenshot-nya ke walasnya masing-masing. Ya, itu tahap memberi dari proyek kita penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Nah, itu insya Allah kalau ini sudah tugas terakhir, besok kita tinggal menyampaikan materi-materi pembelajaran yang belum. Ya, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ini tugas hari Senin, tapi sedikit Bu Sari beri penjelasan agar besok tidak bingung ya. Tidak ada, nah siap ya membuat video sekeren mungkin, sekece mungkin ya. Boleh pakai aplikasi atau langsung direkam lewat HP biasa juga boleh. Jangan lupa diupload di media sosialnya masing-masing ya. Di-upload di medsosnya masing-masing. Media sosial boleh di WA, boleh di IG, atau kalau kemarin tuh Mas Aga itu punya punya YouTube. Wah, silakan di-upload di YouTube-nya ya, jangan lupa. Nanti di screenshot kasihkan ke walasnya sebagai bentuk laporan. Nah, itu ya. Semoga, kenapa Bu harus seperti itu? Biar orang-orang yang tidak tahu itu bisa menjadi tahu dan lebih paham. Oh, ternyata menyembelih itu harus melafadzkan nama Allah toh. Berarti kalau
itu ya, yang di pabrik-pabrik itu yang motongnya ayam itu secara nganggo pakai mesin itu terus gimana ya? Itu kan teko digel-gel gitu ya. Tidak manusia itu yang membeli. Berarti apa? Meskipun ayam itu halal, secara fikih statusnya menjadi haram. Jadi hati-hati ya, kalau kalian beli ayam ya. Ayam itu sebenarnya halal secara syariahnya, tapi karena dipotongnya nganggo mesin, tidak menggunakan lafaz nama Allah, nah, akhirnya ayamnya statusnya menjadi haram. Mesinnya kan nggak bisa ngomong, Pak. Enggak, kalau di pabrik itu karena mesin sudah bisa ya di searching di YouTube itu ya. Jadi kalau tapi ini juga di luar negeri sih yang Bu Sari tahu. Jadi ayam itu teko di ayam kepalanya taruh bawah, kakinya diikat di atas, sudah itu mesinnya sudah jalan sendiri, seret itu nanti sampai yang bagian dipotong sudah dikepotong sendiri otomatis dengan mesin gitu. Jadi nggak ada manusianya itu cuma anukan mesinnya mengoperasikan, tapi yang memotong itu mesinnya. Lalu tiba-tiba nanti ada mesin yang mencabuti bulunya juga gitu. Jadi otomatis di sini hidup, nanti sampai ujung sana sudah mati tanpa bulu. Tapi itu tadi yang motong siapa? Mesin gitu ya. Itu ada. Nah, silakan nanti bisa searching sendiri di YouTube untuk melihat kalau yang di luar negeri cara penyembelihan ayam itu yang tidak dilakukan oleh manusia. Itu ya. Oke, untuk tugas Senin insya Allah bersiap atau mungkin aku sekarang saja gitu. Aku pengen tampil di membuat video, silahkan boleh ya. Boleh. Nah, mungkin itu saja sedikit gambaran untuk tugas hari Senin. Insya Allah hari Jumat nanti akan di-share ya. Biar nanti hari Sabtu atau Ahadnya bisa dikerjakan. Oke, mungkin itu untuk tugas tematik tahap memberi di proyek kita. Ya, memberikan video penjelasan tentang penyembelihan secara syariat Islam. Mungkin itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, masih ada di sini? Masih. Ya, kalau tidak ada, insya Allah pekan depan untuk matematika kita sudah akan berlanjut ke pecahan ya. Jadi bilangan bulatnya nanti insya Allah hanya sekali lagi latihan, mungkin selanjutnya akan pecahan ya. Berlanjut ke pecahan insya Allah. Semoga besok hari Selasa kalian bisa bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Kita ikhtiarkan untuk kelas 6 1 pekan sekali datang ke sekolah. Jangan lupa jadwalnya. Jadi minta tolong orang tuanya untuk selalu lihat grup WA kelasnya. Jadwalnya nanti hari apa biar tidak ada yang ketinggalan info. Nah, untuk pekan depan insya Allah kita akan belajar pecahan. Nah, sebelumnya kita akan latihan dulu sebentar di sini. Pecahan itu kan mengulang kelas 5 ya. Masih pada ingat atau belum? Masih ingat ya? Itu di kelas 5 semester 2 apa ya? Matematikanya tentang pecahan. Nah, yang di sini bisa sambil belajar. Kita kali ini akan latihan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini untuk mengingatkan saja. Pecahan biasa itu yang mana? Nah, kalau mungkin ada yang pecahan biasa ya, ini
Kan udah lama PDF lali, Ibu. Pecahan biasa itu yang mana? Oh. Ya, ini contoh pecahan biasa yang mana, pecahan campuran yang mana. Pecahan biasa ini 1/2, 3/5. Terus berapa lagi? 1/6 dan seterusnya. Ini yang pecahan biasa. Pecahan campuran? Pecahan campuran itu 1/2, 2, 3/5 dan seterusnya. Ini ya sedikit mengingat pelajaran kelas 5. Pecahan biasa ini. Nah, sekarang kita mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Ini contoh nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini contoh. Pecahan biasanya itu 5/4. Diubah menjadi pecahan campuran. Ada yang tahu bisa menjawab? Berapa ini pecahan campurannya? Dari 5/4. Siapa ya ini ya? Bentar. Mas. 1/4. Berapa? Ini siapa yang jawab ini tadi? Mas Nopal ya? Berapa Mas Nopal? 1/4. Waduh, sip. Bu, tidak ada suaranya. Cari suaranya ke mute itu. Oh, maaf. Ini benar ya, 1/4. Kalau ada yang tanya, gimana Bu caranya? Ini 5 pakai pembagian. 5 dibagi 4. Nah, sampai ke balik ya. 5-nya yang di sini yang dibagi. 5 bagi 4 berapa? 1. 1 kali 4, 4. Dikurangi 5 kurangi 4 berapa? 1. Nah, satunya ini pindah ke sana. 1, 4-nya di sini. Nah, ini ya. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Kita coba lagi. Berapa ya? 9/5. Ada yang mau nyoba? Menjawab? 1/4/5. Wah, 1. Ini Mbak siapa ini? Mbak siapa? Safa. Oh, Mbak Syafa. Taruh mainnya. 1/4/5. Betul atau tidak? Kita coba. 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 berapa? 1. 1. 1 kali 5, 5. 9 kurang 5, 4. 4 sisanya ini ditaruh sini. 4/5-nya ini. Betul ya. Paham? 1 soal lagi. Kita coba. Kelihatan ya yang nomor 3. Ya agak banyak. 23 per berapa ya? 5. 23/5.
3/5, Bu. Wah, sip, mantap, mantul, mantul. Oh iya, apa? 4/3/5. Caranya gimana? 23 bagi 5. 23 bagi 5 berapa? 4 kali 5. 20. Dikurangi ada 3, ini 3-nya, sisanya ditaruh sini per 5. Sip. Nah, siapa ini tadi ya? Berdua apa bertiga tadi? Videla, Bu. Oke. Terima kasih. Paham ya? Masih ingat berarti ya. Sip. Nanti pekan depan kita belajar ini langsung tancap gas. Soal 20. Soalnya langsung 20 kan sudah ingat kan? Nah sekarang gantian, kalau ini sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, oke. Dihapus bisa ya? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke. Contoh. Tadi ya yang ini. Contohnya 1, pecahan campurannya 1/3/4. Berapa pecahan biasanya? 7/4. Perlu diingatkan lagi. 7/4. Caranya ini ya. 4 dikali 1. Ini dikali, lalu yang ini ditambah. 4 kali 1. 4 ditambah 3 berapa? 7. 7/4. Oke. Berarti yang bawah ini dikali, lalu yang atas ditambahkan. Oke. Lanjut, coba nomor 2. 1/6. Jadi mau mencoba jawab di sini dari sini atau yang 13/6. 13/6. Mantul. Mbak siapa ini? Safa. Safa. Safa itu kelas rumahnya? Iya. Oh ya, sip. 13/6. Coba kita cek lagi. 6 kali 2. Ini dikali. 6 kali 2? 12. 12 tambah 1? 13 per 6. 6. Ya, betul. Sip. Yang lainnya boleh mencoba ya. Mas-mas, boleh mas-mas yang di sini ya. Oke. Lagi 4. Oh, yang angkanya ya ini aja. Kelihatan ya? 35/8. 35/8. Wah, 5/8. Mbak. Oke ya, terima kasih ada 3 anak ya tadi ya yang jawab bareng-bareng. Kita coba 8 kali 4 berapa? 32. 32 tambah 3 35. Pernya tetap yang ini. Ya, sip. Apa Mas Fafa? Wah, ikut menjawab. Ya. Lanjut ya sampai 5. Oke, yang di sini juga boleh jawab. Ini 5 3/7. Oke, apa yang 38/7, Bu. 8. Ya, sip, udah betul. Kita cocokkan.
7 kali 5, 35. Tambah 3, 38 per 7. Ya, terima kasih. Siapa ini tadi yang jawab nih? Ada suara mas-masnya juga selain Mbak Safa kayaknya tadi ya. Oke. Nah, ditulis untuk yang lainnya. Biar besok pekan depan dikasih soal sudah langsung bisa. Oh, ingat kemarin yang di Zoom itu gitu ya. Oke, terakhir nomor 5. 7 8 per 9. Wah, yo. Soal terakhir 71 per 71 per 9. Yeay, sip. Ya, ayo kita hitung. 9 kali 7 63. 63 ditambah 8 71 per 9. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat pada Zoom hari ini ya. Ya ini sedikit refresh saja pelajaran kelas 5 ya, dari mengubah pecahan biasa menjadi campuran dan sebaliknya. Insya Allah besok latihan bilangan bulat 1 kali, terus nanti saat belajar di sekolah bisa kita perdalam lagi ya, nanti bersama wali kelasnya masing-masing ya, yang Haromain dengan Pak Arifin, yang Aksad dengan Bu Sari. Nah, sebelumnya terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Terima kasih banyak. Nah, semoga pekan depan kita bisa berjumpa di sekolahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, kita akhiri Zoom kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.